Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka mengaji arengan 2 yang diasuh oleh Abah Muslihin. Yang hari ini akan saya bahas surat Ad-Jasiyah ayat nomor 23 dan 24. Maka kepada saudara Afif untuk membacakan 2 ayat tersebut. Maka silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi hisawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada saudara Afif yang mana telah membacakan 2 ayat tersebut dalam surat Ad-Jasiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini diridhoi oleh Allah dan dilancarkan saya memberi penjelasan pada 2 ayat tersebut. Ya, akan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya wa adallahum Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadzakkarun. Nah, maka saya jelaskan menurut kemampuan saya untuk menjelaskan ayat tersebut yang termaktub di dalam tafsir Fathul Qadir. Hamzah di sini merupakan hamzah istifham, yaitu takrir. Ya. Fa ini atau ro'a, ya ini fi'il madi. Ta ini kata kerja, kata pelakunya. Domir ta ini pelakunya. Jadi apakah kamu itu melihat? Kamu melihat, ya. Manit takhadha ilahahu hawahu. Nah, man ini istifham. Siapa yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, jadi hawa nafsunya ini maf'ul bih, ini khalun aja ilahu. Ya. Ini fi'il madi. Ini man di sini man istifham. Siapa yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, jadi menuhankan hawa nafsu. Nah, wa adallahu Allahu, maka Allah itu akan membiarkan dia sesat. Nah, adallah itu sesat, bisa membiarkan. Jadi dengan hawa nafsunya dia itu menganggap sebagai Tuhan, dia oleh Allah dibiarkan dia ala ilmin. Padahal dia itu mengetahui bahwa hawa nafsu yang dijadikan Tuhan itu tidak akan bermanfaat pada dirinya dan tidak membuatkan mudarat pada dirinya. Ini contohnya saja begini, ya. Seseorang, ya,
menyembah atau menjadikan Tuhan itu suatu benda, taruhlah gitu. Jadi benda itu dianggap Tuhan. Nah, tidak. Padahal dia tuh tahu kalau benda itu ya tidak akan membuat manfaat pada dirinya atau mencelakakan dirinya lah, taruhlah gitu. Ya, jadi karena hawa nafsu, oh ini bagus ini untuk dijadikan sesembahan. Nah, inilah yang oleh Allah dibiarkan dia mempunyai seperti itu. Padahal yang dia buat itu tidak akan membuat dia tuh manfaat dari benda yang disembah itu, ya. Dan tidak akan menjadikan dia itu mudorot atau celaka untuk dirinya. Nah ini oleh Allah dibiarkan dia mempunyai. Dan Allah itu akan wakhotama ala sam'ihim, yaitu Allah itu akan menutup ya pendengarannya, itu tersumbat lah. Nah, itu. Jadi tidak bisa mendengarkan suatu hal-hal yang baik yang menurut agama syariat agama Allah. Nah, itu oleh Allah ditutup betul. Dan hatinya, jadi semua apapun juga itu tergantung dari hatinya. Nah, jadi kolbihi ya. Ini oleh Allah ditutup ya, tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, itu dari pendengarannya dan juga hati. Dari hati inilah bisa melakukan suatu hal yang baik dan buruk, tapi oleh Allah ditutup ya. Wajah Allah ala basorihi hisawatan. Dia yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhan itu pandangannya tertutup dia. Jadi bukan Allah sendiri ya. Tadi itu kan Allah yang membuat tutup itu pendengaran dan hatinya. Dan orang yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhan itu dia menutup mata. Jadi tertutuplah matanya, tidak ini menganggap ini benar semua dari pengetahuannya dia itu menyembah ini menyembah itu benar katanya dia, masih tertutup dia. Faman yahdi maka ya maka man ini menjadi man mausul ya, siapa yang dia telah diberi petunjuk ya setelah Allah memutuskan itu. Jadi siapa yang bisa memberi petunjuk kecuali Allah, taruhlah seperti itu. Nah, jadi kalau Allah sudah menutup pendengarannya dan hatinya, dia sendiri menutup dari pandangan matanya itu untuk melihat syariat-syariat Islam ya, maka apakah kamu tidak menjadikan pelajaran untuk hal-hal yang seperti itu? Nah, itu ayat yang 23. Jadi orang yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhan, jadi hawa nafsunya dijadikan Tuhan, sembahan. Ya seperti tadi saya utarakan itu, ya menyembah suatu benda, padahal dia itu benda itu ya tidak bermanfaat dan tidak mencelakakan. Padahal dia sendiri sudah tahu. Nah, itu. Maka ayat yang selanjutnya dia mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ya, mereka itu mengatakan hal yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhan, hawa nafsunya itu tidaklah dia kecuali kehidupan di dunia. Nah ini dia itu tidak percaya benar apa yang akan terjadi pada setelah kematian. Jadi dibangkitkan lagi dan di yaumul hisab. Nah, dia tidak percaya. Nah, itu kematian dan kehidupan itu hanya di dunia. Kalau setelah itu tidak ada lagi hidup di lain di dunia
Nah, dan namutu wa nahya. Nah, ini kan marfu dia. Nah, waw ini atau ini atau ini kan marfu dia. Jadi nahya ini juga makrifat dia. Makrifatnya alal ya itu ya. Jadi ini atau ke sini. Kematian dan kehidupan. Jadi di dunia itu cuma ada dua, mati dan hidup. Tidak ada kehidupan selain daripada dunia. Maka dia itu mengatakan seperti itu merupakan kesombongan, ya, pengingkaran apa yang dimaksud oleh Allah itu. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sementara katanya dari syariat Islam, ya. Jadi nanti di yaumul akhir, yaumul hisab, yaumul ba'as, ya dibangkitkan lagi. Nah, itulah kehidupan yang hakiki. Kalau menurut orang yang menyembah Tuhan sebagai hawa nafsu sebagai Tuhan, itu tidak mengakui dia. Ya, kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dunia saja tidak ada kehidupan selain di dunia. Ini orang-orang yang menganggap hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wa ma yuhlikuna, dan tidak dia dihancurkan, ya, kecuali oleh dahulu, dari masa. Jadi kita orang-orang yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhan itu mengatakan seperti ini, umpamanya seperti ini, gampangnya itu seperti ini. Kita mati, kita hidup, ya di dunia aja. Kita hancur, ini karena masa. Jadi seperti kalau waktunya kita ini mati, ya di dunia. Jadi masa itu antara hari ke hari, nah, tahun ke tahun, nah itu. Jadi bukan karena dicabut rohnya itu oleh Allah, enggak itu. Jadi mengatakan kita hancur ini karena masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka itu tidak mengetahui yang pengetahuannya seperti itu. Dia itu menganggap wah ini biasa, di kehidupan seperti itulah. Inhum illa yadunnuna, tidak, mereka itu tidak kecuali hanya prasangka saja. Jadi menyangka dah, tidak ada bukti dah kalau mengatakan seperti itu. Jadi kehancuran kita, kehilangan ya, masa yang menghancurkan kita, maksudnya itu. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Lah dahru ini masa, ini ada hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang ditulis oleh, saya bacakan hadisnya. Akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Abi Hurairah. Jadi yang mengeluarkan hadis yang akan saya bacakan ini Abu Hurairah, yang ditulis oleh Ibnu Jarir, Abi Hatim, wa Ibnu Mardawai. Dia berkata, kana ahlul jahiliyati yaquluna, ahli penduduk jahiliyah itu adalah mengatakan, mereka itu berkata, innama yuhlikuna laila wa naharo, hanya dihancurkan kami hanya karena malam dan siang. Jadi karena malam itulah kita hancur pada waktu malam, dan hancur tidak pada waktu siang. Jadi tidak mengatakan bahwa kita ini mati dan hidup itu karena Allah, bukan, karena ini laila wa nahar. Faqala, maka Allah itu berfirman di dalam kitabnya, ayat nomor 24 itu. Waqalu
ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yukhliquna illa dahru. Jadi, ya Allah itu berfirman, yuk zini ibnu Adam. Nah ini, yuk zini Allah berkata ini merupakan hadis qudsi, hadis yang tidak boleh ditulis di dalam ayat-ayat itu. Nah, jadi tidak termasuk di dalam ayat Al-Quran. Cuma ini Allah berfirman, yuk zini, nun di sini nun bikoya. Oh ya dia. Nah ya ini ya mutakalim. Maka ya sekali lagi kalau ada nun kasro pada fi'il mudhari ya harusnya dibaca itu kan banyak itu utuni fatakuni harusnya dibaca itu jangan fatakun. Ini salah, karena nunnya itu nun wikoya ya. Fatakun, jangan saya kasih contoh. Nah, watakuni, nah, taatlah kamu pada aku. Harusnya gitu, harus dibaca nunnya ini, dibunyikan lah taruh lagi. Jangan diwakofkan watakun. Ini salah. Ini contoh pada hadis itu. Sering saya tuh utarakan seperti ini ya. Yuk zini. Nah, Allah berkata berfirman, dia anak Adam ini fa'ilnya di sini ya. Nah, jadi manusia ya, keturunannya Adam itu menyakiti aku. Nah, ada ini kan sakit ya. Nah, menyakiti ya. Zini ini sigot fi'il mudhari ini. Saya tulis di sini. Asalnya gini. Nah, asalnya ada panjang ini. Nah, ada yu'zi. Nah, ini ali hamzah ini berubah sini. Yu'zi. Nah, ini aslinya, ini fi'il mudhari'nya. Mudhari' mu'tal akhir, mu'tal ya ini ya. Jadi marfu'nya mudhari' ini iya ini. Ya. Jadi bukan doma lagi ya. Yu'zi. Ya. Inilah marfu' tanda rofaknya alal ya itu. Nah, jadi kalau bersambung pada ya mutakalim, nah diganti dibantu oleh nun. Nah, ini. Jadi tulisannya ini kan ya ini tanda rofanya itu tetap ada. Yuk zini. Itu. Jadi sekali lagi kalau ada fi'il mudhari atau fi'il amr ya ada nun kasro ya harus dibaca itu jangan diwakofkan. Nah, ya ini ditulis dengan jelas ini yuk zini anak Adam. Jadi ini pelakunya fa'ilnya nih, ibnu Adam ini fa'il ya. Jadi ibnu anak Adam itu katanya Allah telah menyakiti aku. Ada kan menyakiti aku ya subuh dahro. Dia anak Adam itu ya ini kembali gini. Nah, kembali Adam ini ya subuh dahro, dia mencelah dahro masa taruhnya ya. Berarti kalimat ini istilahnya tanazuk. Nah, ini rebutan fa'il. Ini juga fa'ilnya ini juga fa'ilnya ini. Nah, ini namanya tanazuk. Jadi rebutan fa'il dia dua fi'il ini. Nah, kata kerja ini.
sama-sama fi'il mudhari, ini juga fi'il mudhari. Tuh ya. Saya sebutkan seperti ini bukan saya sok pinter masalah nahwunya, tidak. Inilah istilahnya, kita harus hati-hati. Nah, nun ini tidak ada nun koyanya. Ya, karena ada maf'ul be-nya di sini. Nah, dahro ini maf'ul be-nya. Jadi anak Adam, Allah berfirman ya, anak Adam telah menyakiti, anak Adam menyakiti aku. Nah, ini maf'ul be-nya kan ya mutakalim. Kalau ini maf'ul be-nya dahro itu. Nah, ini kalau bicara masalah qawaid, di tata bahasa, ilmu nahwu, itu kerennya itu ilmu nahwu ya katanya anak-anak pesantren dulu. Nah, itu. Jadi kalimat ini yu'zini ibnu adama yasubbu dahro, ini istilahnya tanadu. Jadi rebutan dia. Ighra, oh iya tanazuk tuh. Jadi ini rebutan fa'il. Jadi dua fi'il mudhari merebut fa'ilnya. Lah, yu'zini ini yaknya ini yak mutakalimnya ini sebagai maf'ul be daripada adza. Jadi dahro sebagai maf'ul be dari subuh ya subuh. Nah, ini jadi rebutan fa'il ya istilahnya. Wa ana dahru. Nah, wau ini wau halun. Nah, padahal ini Allah ya dahru. Padahal saya ini dahru. Jadi salah satu nama daripada Allah itu dahru ini. Kan asmaul apa itu? Hamzah. Oh bukan ini. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Salah satunya ini dahru ini. Ya. Jadi nama Allah itu daru, jangan main-main dikira itu masa. Nah makanya itu ini dia tidak menghancurkan kami kecuali daru. Ini masa. Padahal ini nama Allah. Daru ini nama Allah. Padahal saya ini daru. Biadil amru, urusan itu di tanganku. Nah, karena ya biadi, dua tanganku, urusanku di tanganku. Uqallibul laila wan naharo. Aku bolak-balikkan malam dan siang. Ini fa'ilnya. Ini kalau kita bicara masalah ilmu qawaid, ilmu nahwu, darurat. Nahwu sorof, sorof itu dipecah, ya, itu ya. Jadi saya menerangkan ini sesuai dengan kemampuan saya untuk menjelaskan dari segi tata bahasanya, taruhlah gitu. Jadi Allah telah berfirman, ini termasuk hadis qudsi. Nah, tidak boleh dimasukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah telah berfirman, ya, yu'zini ibnu adama yasubbu dahro. Ya, anak Adam, ya keturunan anak Adam, ya telah menyakiti aku. Yaknya ini yang mutakalim sebagai maf'ul be, yasubbu dahro. Dia anak Adam itu mencela dahro. Nah, dahro ini kan masa. Padahal dahro ini sendiri wa ana dahru, padahal saya Allah itu dahru. Nah, ini salah satu nama dari Asmaul Husna, ya, dahru. Yang hafal dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 loh. Ya, itu coba dilihat itu dahru. Apa benar itu? Biasanya ada di Al-Quran di lembaran terakhir ya. Nah, itu apakah ada dahru ini nama dari salah satu nama daripada Allah. Nah, itu. Jadi semua itu
yang menentukan apa itu malam atau siang itu Allah, bukan. Ya betul, rotasinya bumi dan matahari itu mengelilingi matahari ya. Tapi yang menentukan itu semuanya Allah. Itu ya. Ini yang hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Sekarang ada hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari, yang ditulis Al-Bukhari dan Muslim selain daripada keduanya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Juga berasal dari Abu Hurairah. Nah, cuma dia itu Abu Hurairah itu mendengar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mendengar ya. Kalau tadi itu Allah sendiri berfirman, nah, sesuai dengan ayat tadi itu. Kalau ini Rasulullah berkata, Qala Allahu azza wa jalla. Lah juga ini juga Allah sendiri yang berkata, berfirman dalam. Cuma yang mengutarakan itu Rasulullah, bukan Abu Hurairah langsung, bukan. Jadi Abu Hurairah mendengar, telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah berfirman, Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa dan Maha Suci. Yu'zini ibnu Adam yasubu tahro wa ana tahro yatim amu uqallibu laila. Sama, hadisnya sama, tidak berubah. Cuma ya dia Abu Hurairah itu mendengarkan Rasulullah berkata seperti itu. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini termasuk hadis yang muttafaqun alaih. Nah, gitu ya. Sekali lagi, ini awas, hati-hati. Kalau ada sigot fi'il mudhari, kalau coba amar ya, ada nun kasro, itu harus dibaca, jangan diwakofkan. Watakun, kan kebanyakan orang itu watakun ya, ini salah kaprah ya. Dia budun, salah tuh. Banyak di ayat-ayat Al-Quran tuh. Ya harus hati-hati. Bukan saya sok pinter, bukan, kan sesuai dengan ini. Contoh yang kemarin itu saya kasih contoh di ayatnya ada. Ya ini kebetulan di hadis juga ada. Jadi harus hati-hati para membaca ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ini hari bulan-bulan puasa. Banyak itu orang bertadarus membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi harus hati-hati. Jangan ya apalah gitu. Karena ini kalam Allah, bukan kalamnya, bukan bahasa Arab. Ya betul, ini bahasa Arab, tulisannya Arab. Nanti di ayat lain ada itu mengatakan supaya orang itu mengerti, karena yang nabinya itu orang Arab. Nah, itu loh. Ya, ini nyimpang dari ini hadis yang mengatakan bahwa orang yang sombong, ini kan sombong cuma ini. Ayat-ayat menunjukkan kesombongan, keangkuhan dia, bahwa dia tidak mengakui kalau setelah mati di dunia akan dibangkitkan lagi di yaumul hisab, hari kiamat. Dia tidak percaya. Ini hadisnya saya bacakan. Akhroja Abi Saibah wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Mardawai wal Bayhaqi fil asma'i was sifati an Abi Hurairah, juga berasal dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, ini Rasulullah berkata, bersabda saudara ya. Yaqulu wa tabaraka wa ta'ala. Ini juga hadis qudsi dia. Allah itu berfirman, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ini juga hadis qudsi. Al-kibriya'u ridhoi. Nah, sombong ya, itu serbanku. Nah, ridhoi. Nah ini ya mutakalim.
ridho i wal azomatu, ya, keagungan itu izari, ya, ini kainku. Jadi keagungan itu pakai kainnya Allah. Jadi kesombongan itu ada serbanku, ya. Ya, keagungan itu adalah kainku, ya. Faman naza'ani, siapa maka, ya, siapa saja yang menyaingiku, katakanlah gitu. Salah satu daripada sombong dan keagungan, alqaitahu finnari, saya akan lemparkan dia. Jadi yang mengambil salah satu kesombongan dan tadi keagungan itu akan dilemparkan di neraka. Ini hadis mengenai sombong dan keagungan. Ini di orang-orang yang seperti ini, ya nanti akan dilemparkan oleh Allah dalam api neraka. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.